Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Nama P. Diddy terus jadi perbincangan sejak kasus kejahatannya satu persatu terungkap ke publik. Seperti dilansir dari bbc.com 22 Oktober 2024, konon undangan pesta yang digelar P. Diddy adalah salah satu tiket masuk yang paling dicari banyak artis di industri hiburan. Bagaimana tidak, mereka yang datang ke pesta P. Diddy rata-rata adalah para artis dan selebritis papan atas. Pesta tersebut merupakan kesempatan emas bagi para tamu undangan untuk bergaul dan mengenal para artis ternama dunia seperti Justin Bieber, Mariah Carey, Paris Hilton, hingga Jennifer Lopez. Bahkan pasangan Jay-Z dan Beyonce sudah beberapa kali merilis karya terbaru mereka di pesta tersebut. Saat Diddy mengedipkan mata ke Anda dan mengatakan, "Datanglah ke bagian VIP, Anda akan melewati malam yang amat menyenangkan," ungkap Rob Shooter, pria yang bekerja sebagai humas P. Diddy ketika sang rapper sedang berada di puncak ketenarannya. Rob Shooter juga memaparkan kesaksiannya dalam wawancara eksklusif dengan BBC News. Saat ini, P. Diddy masih mendekam di sel penjara Brooklyn, tak jauh dari Hamptons, tempat ia menggelar pesta-pesta meriahnya bersama para artis terkenal. Kejatuhan P. Diddy dari kejayaannya terasa begitu cepat setelah dirinya dituduh terlibat berbagai kasus pidana, mulai dari perdagangan manusia hingga pemerasan. Selain itu, P. Diddy juga menerima lebih dari selusin gugatan perdata, seperti tuduhan bahwa ia melakukan tindakan penyerangan, pemerkosaan, hingga eksploitasi seksual. Seorang pengacara mengungkapkan bahwa dirinya tengah mewakili lebih dari 100 orang yang mengklaim bahwa mereka adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan P. Diddy. Namun P. Diddy berulang kali menyangkal semua tuduhan miring yang ditujukan kepadanya, baik terkait tuduhan pidana maupun perdata. Juru bicara P. Diddy juga sudah membantah tuduhan terhadap kliennya dan menyampaikan kondisi sang artis. Combs tetap kuat, sehat, dan disiplin, berkomitmen penuh untuk melakukan pembelaan dengan dukungan yang tak tergoyahkan dari pihak keluarga, tim hukum, dan kebenaran, tegasnya. Pada sidang selanjutnya, Sean Diddy Combs akan diadili pada bulan Mei 2025. Rob Shooter yang bekerja untuk P. Diddy sejak tahun 2002 hingga 2004 mengungkapkan momen penting dalam karir P. Diddy ketika dia mulai bekerja untuk sang rapper. P. Diddy diketahui mulai mendirikan Bad Boy Records pada tahun 1993, sebuah perusahaan label rekaman yang mewakili beberapa nama besar di dunia musik hip-hop, termasuk Notorious B.I.G. dan Usher. Kemudian pada tahun 1998, P. Diddy membuat merek pakaian Sean John yang menjadi sangat terkenal. Dari situ ia mulai terjun ke dunia parfum, alkohol, dan mendirikan perusahaan media. P. Diddy juga sempat menjadi pembawa acara beberapa reality show, sehingga dari situ dirinya bisa menemukan bakat-bakat baru dan menjadikan mereka bintang Hollywood. Menurut Rob Shooter, ketika dirinya bekerja untuk P. Diddy, sang rapper mengungkapkan keinginannya untuk mengubah pesona dan meningkatkan karir di dunia hiburan. Saat itu, P. Diddy ingin menggunakan pesta-pesta mewah yang ia gelar untuk memastikan kalau dirinya tetap menjadi pusat perhatian di industri hiburan. Dia menyadari bahwa cara untuk mendapatkan perhatian terbesar adalah dengan menjadi raja pesta di New York, ujar Rob Shooter. Rob Shooter merasa P. Diddy sangat terobsesi dengan kekuasaan dan hasratnya untuk tetap jadi artis terkenal. Salah satu contohnya, P. Diddy sangat senang difoto dan gemar flexing memamerkan gaya hidupnya. Tugas Rob Shooter adalah membantu menjaga posisi P. Diddy agar tetap berada di puncak. Namun Rob Shooter mengaku menjadi bagian dari rombongan P. Diddy rasanya seperti menjadi bagian dari rombongan sirkus, di mana P. Diddy berperan sebagai pemimpin arena sirkus atau ringmaster. Namun meski sudah sangat mengenal P. Diddy, Rob Shooter menegaskan kalau dirinya tidak pernah menyaksikan kejahatan seksual yang dilakukan P. Diddy. Yang saya lihat adalah ketidakseimbangan kekuasaan. Yang belum pernah saya lihat adalah apa yang dituduhkan sekarang, dan itu sungguh mengerikan. Alasan dia menjadi superstar adalah karena yang dia pikirkan hanyalah Diddy. Mulai saat dia bangun tidur hingga tidur lagi, hobi Diddy adalah Diddy, jelas Rob Shooter. Bukan hanya itu, Rob Shooter juga mengklaim bahwa P. Diddy sangat tertarik dengan keluarga kerajaan Inggris. Bahkan dirinya pernah diminta lebih dari 10 kali untuk menelpon Pangeran Harry dan Pangeran William untuk mengundang mereka datang ke pesta P. Diddy. Diddy menawarkan akan menanggung biaya perjalanan, penginapan, dan bahkan membayar keamanan mereka
Di apartemen mewahnya di New York, Didi menyimpan foto-foto berbingkai berisi potret para pangeran. Dia menganggap dirinya sebagai seorang raja. Jadi sangat masuk akal jika dia ingin kedua pangeran itu ada dalam rombongannya. Bongkar Rob Shuter. Namun sayangnya, menurut Rob Shuter, baik Pangeran Harry maupun Pangeran William tidak pernah sekalipun mau datang dan menerima undangan dari P. Diddy. Rupanya ada hal yang membuat Pangeran Harry maupun Pangeran William tak sudi datang ke acara pesta P. Diddy. Selalu ada senjata api di sekitar Diddy, rasanya aneh, ucap Rob Shuter, sambil memberikan gambaran alat detektor logam di apartemen P. Diddy yang menyerupai alat detektor logam di bandara. Rob Shuter juga membongkar ada berbagai senjata api di seluruh bagian rumah P. Diddy hingga di pergelangan kaki para penjaga keamanan. P. Diddy adalah orang yang sangat menjaga lingkaran dekatnya dan sangat serius menjaga keamanan serta citranya. Anda tidak akan bisa menjadi Diddy kecuali jika orang-orang di sekitar Anda melakukan pengamanan ketat. Tidak ada seorang pun di sekelilingnya yang ceroboh, ujarnya. P. Diddy tinggal di Los Angeles di wilayah termahal di Beverly Hills. Pagar rumahnya yang begitu tinggi memungkinkan para selebritis terhindar dari pengintaian. Selain gerbang yang menjulang tinggi, di depan rumah Diddy juga terdapat obor yang terus menyala pada siang dan malam hari. Para tetangga bahkan sering memanggil polisi gara-gara pesta yang diadakan di rumah P. Diddy. Dari dokumen yang diperoleh BBC, terungkap bahwa kepolisian sudah 14 kali dikirim untuk menertibkan pesta di rumah P. Diddy selama 7 tahun. Beberapa tetangganya menceritakan apa yang mereka saksikan dan mengungkapkan kalau mereka muak dan terganggu dengan apa yang mereka lihat. Selama 6 atau 7 tahun hanya ada pesta, tutur seorang tetangga. Seorang tetangga mengaku sering menyaksikan perempuan keluar dari rumah itu dan duduk di jalan seperti tidak tahu dirinya berada di mana. Mereka yang keluar tampak linglung dengan pakaian dalam yang terlihat. Rumah P. Diddy di Beverly Hills adalah salah satu dari beberapa tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pesta tahunan bernama White Party yang digelar P. Diddy sejak tahun 1998 hingga 2009. Pesta mewah tersebut dimulai di kawasan eksklusif Hamptons di New York. Para tamu yang datang diharuskan berpakaian serba putih. Pesta ini disebut-sebut mempertemukan kelompok elit East Hampton dengan bintang-bintang hip-hop yang sedang naik daun. P. Diddy bahkan pernah menggambarkan pesta-pesta tersebut sebagai cara untuk mendobrak batasan rasial dan generasi. Namun sejatinya pesta tersebut adalah sebuah kedok untuk menjebak para tamu yang datang, yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Demikian isi tuduhan dalam gugatan hukum kepada P. Diddy baru-baru ini. Seorang pria memberikan kesaksian saat datang ke pesta itu dirinya berusia 16 tahun. Ia menggambarkan sensasi menghadiri White Party pertama yang digelar P. Diddy pada tahun 1998. Saat berada di rumah besar di Hamptons, dia melihat beragam artis dan selebritis terkenal hingga para eksekutif di industri hiburan. Saat itu ia meyakini bahwa pesta tersebut mampu membuka pintu karir bermusiknya. Ia juga bertemu dengan P. Diddy saat hendak ke kamar mandi. Di situ mereka mulai berbicara, kemudian pindah ke tempat lain yang lebih privat. Saat itulah P. Diddy mulai beraksi dengan mengatakan bahwa remaja tersebut memiliki penampilan yang dibutuhkan di dunia hiburan, dan P. Diddy mengaku bisa mengubah siapapun menjadi bintang. Terlena dengan kata-kata P. Diddy, remaja tersebut kemudian hanya bisa menurut ketika P. Diddy menyuruhnya untuk melepaskan celana, sehingga ia bisa leluasa memeriksa dan menyentuh bagian tubuh remaja tersebut. Saat itu P. Diddy mengatakan bahwa itu adalah sebuah ritual dan jalan untuk menjadi seorang bintang. Kemudian P. Diddy bertanya kepada remaja tersebut, "Apakah kamu tidak ingin masuk ke bisnis ini?" Lalu ada mantan bintang film dewasa Adria English yang mengklaim bahwa ia disiapkan secara berkala untuk menjadi korban perdagangan seksual setelah bekerja di beberapa acara White Party yang digelar P. Diddy. Adria juga mengatakan minuman-minuman alkohol dalam pesta tersebut sudah dicampur dengan obat terlarang. Lalu ada juga kesaksian dari seorang pria yang tidak bersedia menyebutkan namanya. Pria tersebut mengaku sebenarnya ia bekerja sebagai petugas keamanan di acara White Party. Saat itu menurutnya minuman yang ia minum sudah dicampur obat terlarang dan akhirnya ia diperkaos oleh P. Diddy. Hingga saat ini total sudah lebih dari selusin gugatan perdata yang menuduh P. Diddy melakukan tindakan penyerangan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Mereka yang melaporkan, baik laki-laki maupun perempuan, mengatakan bahwa mereka dipaksa melakukan hubungan intim, baik oleh P. Diddy maupun oleh orang dalam kelompoknya. Mereka dengan terpaksa menurut dan patuh karena diintimidasi oleh P. Diddy dan kekuasaan yang dimilikinya di industri hiburan.
Beberapa orang mengatakan bahwa karir mereka akan langsung terpuruk ketika mereka tidak mau menuruti keinginan P. Diddy.